Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini aku masih ingin mengulik buku yang berjudul Bible Myth and Their Parallels in Other Religion, ya. Atau artinya mitos-mitos dalam Bible dan kemiripan isinya di dalam agama lain. Kali ini aku ingin membahas mengenai bab 14, ya, chapter 14 yang berjudul The Song of the Heavenly Hosts, atau nyanyian dari penduduk surga, bisa dibilang begitu, ya. Nah, ini ada di halaman 147. Nah, ini dia, The Song of Heavenly Hosts. Nah, bisa kita baca di sini, ya. At the time of the birth of Jesus, there was shepherds abiding in the field. Ya, ini sampai paragraf yang ini dia adalah ayat dari kitab Lukas 2 mulai ayat 8 sampai 15. Oke, kita langsung lihat, ya, Lukas 2 ayat 8 sampai 15. Aku bacakan, ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Kemudian kita kembali ke buku tadi, ya, yang ini. Nah, kita lihat di sini, ya. Di sini dikatakan, "It is recorded in the Vishnu Purana that while the Virgin Devaki bore Krishna, the protector of the world, in her womb, she was eulogized by the gods, and on the day of Krishna's birth, the quarters of horizons were irradiated with joy, as if moonlight was diffused over the whole earth. The spirit and the nymphs of heaven danced and sang, and at midnight, when the support of all was born, the clouds emitted low pleasing sound and poured down rain of flowers." Ya, di sini ada beberapa catatan kaki, kita klik. Ini translated from the original Sanskrit by H.H. Wilson, ya. Oke, dia ini adalah translator dari kitab Vishnu Purana yang dipakai oleh buku ini sebagai referensi, ya. Oke, kita lihat di sini, balik. Oke, kita kembali ke halaman tadi. Kemudian kita lihat di sini catatan kaki berikutnya. All the virgin-born saviors are born at midnight or early dawn. Semua penyelamat atau semua juru selamat yang dilahirkan dari seorang perawan, semuanya dilahirkan pada tengah malam atau saat fajar mulai menyingsing lah, bisa kita bilang seperti itu, ya. Nah, kemudian di sini juga ada catatan kaki satu lagi, yaitu 147.4. Ini merujuk ke kitab Vishnu Purana, buku 5, bab 3, halaman 502. Oke, sekarang kita menuju kitab Vishnu Purana, ya, untuk membuktikan apakah kisah kelahiran Yesus Kristus ini sama dengan kisah kelahiran Krishna di kitab Vishnu Purana. Sekarang kita buka
Kitab Wisnu Purana yang ini. Ini adalah Kitab Wisnu Purana yang diterjemahkan oleh H.H. Wilson, yang dipakai oleh buku Bible Myths and Their Parallels tadi sebagai referensi ya. Kita lihat ke buku 5, chapter 3 dari kitab ini ya. Di buku ini ada di halaman 530. Nah, chapter 3, Birth of Krishna. Oke, ini judul kayak judul perikopnya lah, kita bisa bilang seperti itu. Birth of Krishna conveyed by Vasudeva to Mathura, and exchange with the newborn daughter of Yasoda. Kansa attempts to destroy daughter of Yasoda, who becomes Yogani Nidra. Atau artinya ini adalah kisah tentang kelahiran Krishna yang dikabarkan ya oleh Vasudeva kepada Mathura dan ditukar dengan anak dari Yasoda yang baru lahir. Kansa ini adalah ini nggak salah penguasa saat itu. Kansa mencoba untuk membunuh yang ini ya, anak ini ya, the latter ya, who becomes Yoganindra, yang menjadi Yoganindra. Nah, inilah isinya ya. Ini di paragraf 1 dan paragraf 2 ini sangat mirip dengan isi dari kitab Lukas 2 ayat 8 sampai 15 tadi yang bercerita tentang kelahiran Yesus Kristus ya. Ini isinya sama dengan yang aku bacakan tadi di buku Bible Myth itu. Jadi aku nggak membacakan bahasa Inggrisnya, jadi aku langsung translate langsung ya. Ini kitab Wisnu Purana buku 5 chapter 3. Hai yang dimuliakan oleh para dewa ya, bisa dibilang seperti itu. Devaki mengandung dewa yang bermata teratai, pelindung dunia. Matahari Achyuta terbit di fajar Devaki sehingga menyebabkan daun bunga teratai dari alam semesta mekar berkembang. Di hari kelahirannya, Cakrawala disinari dengan kegembiraan, seolah-olah cahaya bulan menyebar ke seluruh bumi. Orang-orang alim merasakan kesenangan baru, angin kencang dibuat diam, dan sungai-sungai mengalir dengan tenang ketika Janardana akan dilahirkan. Kemudian di paragraf berikutnya, lautan mengeluarkan musik dengan alunan nada yang indah, sementara roh-roh dan para bidadari surga menari dan menyanyi. Dewa-dewa yang berjalan di langit menaburkan bunga-bunga ke bumi, dan api suci menyala dengan nyala sedang dan lembut. Pada saat tengah malam, ketika penyokong semua ya, atau the supporter of all ya, ini merujuk kepada Krishna. Ketika penyokong semua itu akan dilahirkan, awan-awan memancarkan suara rendah yang menyenangkan dan menyirami dengan hujan bunga. Ya, sangat mirip ya isinya ya dengan Bible kitab Lukas 2 ayat 8 sampai 15. Nah, apakah ini artinya Bible itu meniru kitab Hindu Wisnu Purana ini? Ya, kita tidak tahu ya kenapa sangat mirip. Sedangkan Wisnu Purana ini sudah ada berabad-abad sebelum kitab Bible. Kalau kita lihat di Google ya, kapan kitab Wisnu Purana ditulis? Ya, kita bisa dilihat di Wikipedia. Oke, di sini ya. Penulisan kitab-kitab Purana diperkirakan dimulai pada tahun 500 sebelum Masehi. Ya, jadi ada sekitar 5 abad sebelum kelahiran Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, dengan kemiripan ini, apakah kita bisa mengatakan bahwa sebagian ayat Bible itu meniru atau menjiplak dari kitab Wisnu Purana ini? Bisa saja ya kita bilang seperti itu. Tapi benar atau tidaknya, ya kita tidak tahu. Silahkan dipikirkan sendiri ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat, silahkan di-subscribe channelku ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol notifikasinya. Semoga bisa jadi tambahan wawasan untuk kita semua ya, terutama untuk diriku pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.